Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial saya kembali. Oke, kali ini akan saya jelaskan cara melihat isi laporan kedua. Jadi yang sudah mengerjakan laporan ke-1, selamat, sudah selesai. Nah, sekarang dilanjutkan ke laporan yang kedua. Apa saja sih isi dari laporan kedua ini? Jadi laporan kedua ini adalah lanjutan dari laporan pertama. Laporan pertama kemarin adalah hubungannya dengan materi pedagogik. Nah, sekarang laporan kedua. Nah, laporan kedua ini kita bisa cek ya di kelas kita sendiri. Jadi pertama adalah kita buka kelas kita ini seperti ini, terus masuk ke kelas kita. Nah, kalau sudah masuk, ini adalah forumnya. Terus masuk ke laporan kemajuan. Setelah masuk ke laporan kemajuan, di sini ada beberapa tugas yang harus kita kerjakan. Nah, ini adalah laporan pertama. Laporan pertama adalah seperti ini. Nah, ini mungkin sudah dikerjakan, silakan. Ini dilanjutkan saja ke laporan yang kedua. Nah, isi dari laporan kedua adalah seperti ini. Nah, ini adalah laporan kedua. Nah, ini adalah laporan keduanya. Batas waktunya adalah tanggal 22 Agustus tahun 2017. Pukulnya adalah pukul 23.56. Nah, isinya adalah, ini adalah seperti ini. Ringkasan materi. Jadi, yang pertama adalah ringkasan materi dari sepertiga pertama keseluruhan materi pada sumber belajar bidang studi. Jadi, kalau saya sendiri adalah bidang studi matematika, jadi sepertiga pertamanya. Jadi, sepertiga pertama kita ringkas materinya. Ini adalah, jadi yang pertama adalah ringkasan materi sepertiganya. Kita ringkas, itu isinya pertama. Terus yang kedua adalah materi yang sulit dipahami. Ini sama dengan yang laporan pertama sebelumnya. Jadi untuk poin B adalah materi yang sulit dipahami. Apa saja yang kita nggak tahu atau mungkin belum paham, bisa dituliskan atau diuraikan di sini, di poin B. Lalu yang C adalah materi esensial, apa saja yang tidak ada dalam sumber belajar. Jadi materi yang mungkin penting tapi tidak ada dalam sumber belajar yang ada di sertifikasi guru.id. Jadi kita tuliskan apa saja yang sebenarnya perlu dimunculkan. Nanti poin isi dari poin C. Terus poin yang D, ini adalah materi apa saja yang tidak esensial namun ada dalam sumber belajar. Jadi materi-materi yang mungkin seharusnya tidak ada di sumber belajar atau mungkin tidak ada gunanya, tidak penting sehingga nggak perlu dimunculkan. Nanti diuraikan di poin D. Lalu yang berikutnya adalah jawaban latihan soal uraian. Jadi soal uraian ini jawabannya ini diperoleh dari sertifikasi guru.id. Di sana sudah ada latihan soal dalam bentuk uraian. Nah, latihan soalnya ini dimasukkan atau disisipkan di poin yang A ini. Jadi bab 1 ini referensinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 bab ini. Nanti ini sesuai dengan mentornya. Jadi bab 1 sampai bab 5 ini adalah sepertiga pertama. Jadi jawaban soal latihannya, soal uraiannya adalah bab 1 sampai bab 5 dimunculkan atau ditulis di poin yang A ini. Seperti itu. Jadi ini adalah isi dari laporan kedua. Mungkin dari materi yang lain yang beda cuma di batas pengumpulannya saja. Tapi kalau isinya kemungkinan sama. Nah, untuk referensinya ya berarti beda-beda. Kalau matematika sepertiga pertamanya dari bab 1 sampai bab 5. Mungkin kalau misalkan babnya lebih sedikit ya mungkin dari bab 1 atau sampai bab 4 atau mungkin sampai bab 3. Pokoknya intinya adalah sepertiga pertama. Silakan ikuti saja apa saja yang ada di sini, disesuaikan. Terus selalu update konsorsium ini, aplikasi ini. Jadi jangan sampai ketinggalan infonya. Jadi update-nya itu di kelas kita sendiri, jangan dari kelas yang lain. Mungkin karena batas waktu pengumpulannya berbeda atau bahkan mungkin laporannya yang berbeda, apa saja yang harus diringkas atau mungkin dikerjakan. Seperti itu ya. Silakan diperhatikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share ke teman-teman yang lain. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.